Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, jemaah dan pemirsa semua, teman-teman yang menyimak video ini dimanapun Anda berada. Ada 5 ayat yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Yang pertama adalah surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian yang kedua adalah surat An-Nisa ayat 65. Kemudian yang ketiga adalah surat Al-Ahzab ayat 36. Kemudian yang keempat adalah An-Nur ayat 51. Dan yang kelima adalah Al-An'am ayat 125. Baik. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku bagi kalian, dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Kemudian pada ayat kedua Allah Ta'ala berfirman, Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Maka demi Rabbmu, Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah kepada dirinya dia sendiri. Allah Ta'ala bersumpah atas nama diri Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyumpahi bahwasanya mereka pada hakikatnya tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai menjadikan engkau yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, sebagai pemutus dalam perkara yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan. Mimma qadaita, summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapati dalam hati mereka rasa berat terhadap keputusanmu. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Pada ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra. Tidak sepatutnya bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan bila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, akan ada pada mereka ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa mendurhakai Allah, memaksiati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Lalu pada ayat keempat Allah Ta'ala berfirman, Inna makana qawlal mu'minina idha du'u ila Allah wa rasulih. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar mereka berhukum di antara mereka, ayyakulu sami'na wa ata'na, mereka berkata kami mendengar dan kami taat, wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan pada ayat terakhir Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, Allah Ta'ala lapangkan dadanya menerima Islam. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk dibiarkan sesat, Allah Ta'ala jadikan dada orang tersebut sempit lagi sesak. Ka'annama yas'adu fis sama',
seolah-olah dia sedang mendaki ke langit. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah Ta'ala timpakan azab kepada orang-orang yang tidak beriman. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Dari 5 ayat tersebut ada beberapa kesimpulan yang patut kita renungan bersama. Yang pertama adalah kesimpulan bahwasanya Islam itu sempurna, ya. Dan ini merupakan bagian dari nikmat terbesar. Ya. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan atas kita nikmatnya. Sehingga bisa diketahui bahwa dari surat Al-Maidah ayat 3 bahwa Islam adalah sempurna dan tidak membutuhkan tambahan atau perubahan. Dan seorang muslim harus tunduk pada syariat tanpa mencari alternatif lain, baik dari agama lain ataukah dari budayanya. Dan ini termasuk nikmat yang patut kita syukuri. Namun tidak semua orang menerima kesempurnaan ini dengan hati yang lapang dada. Ketika mereka berseloroh, kok dikit-dikit dilarang, semuanya dilarang dalam Islam. Ketika saya belajar agama, ada yang merasa Islam terlalu banyak aturan atau membatasi kebebasan mereka. Waliyadzubillah. Kemudian setelah kita mengetahui kesimpulan pertama bahwasanya kesempurnaan Islam adalah nikmat terbesar yang wajib kita syukuri, maka kesimpulan kedua adalah bahwa tanda iman sejati adalah menerima keputusan Allah dan Rasul-Nya. Ada 3 ayat yang tadi kita sebutkan di surat An-Nisa ayat 65, Al-Ahzab ayat 36, ya. Kemudian di surat An-Nur ayat 51 kita dapat menyimpulkan bahwa keimanan yang hakiki terlihat dari sikap menerima hukum Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada. Bukan menerima hukum Allah dengan dada yang sempit, sesak nafas, ya, tanpa merasa keberatan atau mencari pilihan yang lain. Di lisan bilang iya, di hati bilang tidak. Waliyadzubillah. Kemudian kesimpulan yang ketiga, ya, bahwa hidayah adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hidayah adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat di surat Al-An'am ayat 125. Yang mana Allah Ta'ala menjelaskan bahwa Allah melapangkan dada seseorang untuk menerima Islam. Kapan? Jika Allah Ta'ala menghendaki hidayah baginya. Ya, ternyata kita yang dapat hidayah, ada yang belum dapat hidayah adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keinginan orang tersebut sendiri, ya. Sehingga apa? Bahwa kita ketahui bahwa hidayah itu adalah anugerah yang patut kita berdoa kepada Allah. Ketika kita menerima, kita patut bersyukur kepada Allah, Sebaliknya orang yang disesatkan, yang dibiarkan sesat oleh Allah Ta'ala akan merasa sempit dan sesak seolah-olah dia naik ke langit. Sebagaimana orang-orang yang mendaki langit, ya, mendaki gunung, semakin tinggi dia dari permukaan laut, semakin sesak nafasnya karena wallahu alam, karena mungkin kandungan oksigennya makin menipis, ya. Begitu pula orang yang memandang Islam sebagai beban, naudzubillah. Dia menganggap Islam membebani kehidupannya, membebani kebebasannya. Kemudian kesimpulan yang keempat, setelah kita mengetahui bahwa hidayah dari Allah adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan keempat, mengapa ada yang merasa sempit dengan kesempurnaan Islam? Maka jawabannya adalah ini terjadi karena hati yang belum lapang dalam menerima kebenaran. Belum lapang menerima kebenaran. Mereka melihat aturan Islam dari kacamata keterpaksaan.
bukan sebagai petunjuk yang membawa ketenangan dan kebahagiaan. Sebaliknya, orang yang diberi pemahaman akan menyadari bahwa justru dengan Islam hidup semakin terarah, hidup semakin damai, hidup semakin diberkahi. Sehingga kita lihat orang-orang yang sudah masa dewasanya mencari Islam bukan dari keturunan orang tuanya, tetapi karena dia meminta kepada Allah Ta'ala ketenangan, lalu Allah Ta'ala beri karunia iman kepadanya, keislamannya bagus karena dia merasa telah mendapatkan kedamaiannya, telah mendapatkan keberkahannya ketika dia masuk Islam. Berbeda dengan orang-orang yang barangkali dia masuk Islam karena tidak tahu, lalu tidak menyemai keislamannya dengan belajar, menyemai keislamannya dengan menuntut ilmu. Nas'alullah salamata wal afiyah. Oleh karena itu, kita hendaknya selalu berdoa agar diberikan ketetapan hati di dalam Islam. Wallahu ta'ala alam biswab. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.